Pelanggan di toko ayam goreng segera melarikan diri karena gempa. Pada tanggal 18 malam, getaran 2 gempa terasa di seluruh Taiwan. Epicentrum gempa terletak di kota Plaza Soufeng, Hualien. Gempa pertama bermagnitudo 5,8 terjadi pada pukul 10:11 malam dengan kedalaman 15 km. Disusul gempa kedua pada pukul 10:14 bermagnitudo 6,2 dengan kedalaman 14 km. 两市非常摇，非常害怕。 Gempa juga menyebabkan batu berserakan di Jalan Umum nomor 8 km 167 hingga 110 di Desa Xiulin dan terdapat batu besar di tengah jalan. Polisi segera ke tempat kejadian dan meminta petugas lokal untuk membantu pemindahan batu. Biro Cuaca Pusat mengatakan epicentrum gempa berada di persimpangan lempeng Eurasia dan lempeng Laut Filipina bagian selatan yang mudah bergesekan atau bertabrakan sehingga energi terakumulasi seiring dengan waktu. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul gempa susulan berskala 5. 它的主震有6弱哈。那依我们现在新的震度分级来看，5弱以上就有可能有灾损。那前面的前震它有5强啊，那主震有6弱，所以我们是不排除花莲会有灾损产生的。 Intensitas gempa di Taipei dan Taichung mencapai magnitudo 3 dan 4. MRT Taipei, Taichung, dan Kaohsiung menghentikan semua kereta sesuai SOP dan menurunkan kecepatan kereta setelah gempa. Semua jalur kembali normal pada tanggal 18 malam. Hingga saat ini belum ada laporan adanya korban di Taiwan. Hujan konveksi akhirnya turun di Danau Sanmu dan daerah pegunungan Nantou pada tanggal 18. Namun, curah hujan singkat yang melebihi 21 mm ini tidak banyak menambah isi waduk lokal. Kekuatan taifun kuat Surigai yang terus meningkat menjadi perhatian umum. Mata taifun pertama tahun ini terlihat jelas. CWB memperkirakan Surigai akan mencapai Laut Timur Luzon dan berbelok perlahan ke utara. Meskipun kawasan sisi angin di wilayah timur Taiwan berpeluang turun hujan singkat, tetapi cuaca tetap stabil di wilayah barat sehingga tidak banyak membantu kondisi air Taiwan. 以华东地区可能会受到这个2号台风所带来的迎风面水汽的影响，所以可能会有局部的短暂阵雨出现。另外就是中南部山区也有可能会有零零星星的阵雨出现，不过主要的降水还是分布在迎风面地区为主。 那这个时间呢，就是在周3、周4、周5左右。 Angin kencang yang membawa pasir dan debu muncul di pantai Tauchen Ilan. Baru-baru ini badai pasir dari Tiongkok Utara menghantam Taiwan. Polusi menyebar dari Taiwan Utara dan Timur Laut, kemudian ke wilayah tengah dan selatan serta pulau-pulau sekitar. Pada situasi terparah, 20 stasiun udara sempat mencapai tingkat peringatan merah yang tidak sehat untuk semua kelompok etnis. CWB mengatakan bahwa angin timur laut yang bertiup tanggal 19 di wilayah utara Taiwan memiliki kondisi difusi yang baik, sehingga kondisi udara akan membaik. Namun wilayah tengah dan selatan mudah mengakumulasi polutan, ditambah reaksi fotokimia di sore hari, konsentrasi ozon cenderung meningkat, sehingga kualitas udara di Yunlin hingga Pingtung berada pada level peringatan oranye. Menurut statistik Organisasi Kesehatan Dunia, hingga Sabtu lalu, lebih 140 juta orang terinfeksi COVID-19 dan lebih 3 juta orang meninggal. Amerika Serikat masih menjadi negara terparah dengan 31,25 juta kasus terinfeksi, terhitung 22% dari total kasus global dan 560 ribu orang meninggal. Jumlah kasus meninggal di Brazil juga mencapai 368 ribu orang, disusul Meksiko 210 ribu orang meninggal. Negara dengan lebih 100 ribu orang meninggal lainnya adalah India, Inggris, Italia, dan Rusia. Sedangkan di Taiwan bertambah 1 kasus impor dari Malaysia pada tanggal 18 sehingga total kasus menjadi 1.073 kasus dengan 11 orang meninggal. CCC dan upaya meningkatkan vaksinasi domestik pada tanggal 17 mengumumkan pelonggaran batas vaksinasi 10 orang per botol menjadi 8 penerima vaksin per botol. CCC akan memantau vaksinasi lanjutan sebelum membuka pemberian vaksinasi ke lebih banyak rumah sakit lagi. Untuk tanggal 19, vaksinasi terbuka bagi warga berkepentingan bisnis dan belajar ke luar negeri. 15 dari 31 rumah sakit umum telah mengumumkan biaya vaksinasi. Biaya vaksinasi di pusat medis tidak boleh melebihi $600 Taiwan. Sementara biaya vaksinasi di wilayah tertentu tidak boleh melebihi $550 Taiwan per dosis. Dan biaya vaksinasi di daerah tidak boleh melebihi $500 Taiwan.